Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nurlina Izati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Anjani Rohut. Baik, tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Pendidikan bukan hanya guru. Pendidikan adalah tonggak penting dalam pembentukan karakter dan potensi anak-anak. Namun, seringkali persepsi yang keliru muncul bahwa pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pendidik di sekolah. Kenyataannya, pendidikan anak bukan hanya menjadi tugas guru semata, tetapi juga melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat secara luas. Ketika kita membicarakan pendidikan, gambaran klasik dari seorang guru di depan kelas mungkin yang pertama kali muncul dalam benak kita. Memang, guru memiliki peran krusial dalam memimpin proses pembelajaran, memberikan wawasan, dan membimbing siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, memahami bahwa pendidikan anak merupakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat secara keseluruhan akan memberikan dampak yang lebih positif dalam perkembangan anak-anak. Ketika kita membicarakan pendidikan, gambaran klasik dari seorang guru di depan kelas mungkin yang pertama kali muncul dalam benak kita. Memang, guru memiliki peran krusial dalam memimpin proses pembelajaran, memberikan wawasan, dan membimbing siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, memahami bahwa pendidikan anak merupakan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan akan membawa dampak yang lebih positif dalam perkembangan anak-anak. Orang tua sebagai pendukung utama dalam hidup anak-anak memiliki peran penting dalam pendidikan. Mereka tidak hanya berperan dalam memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendampingi anak-anak dalam belajar, membangun nilai-nilai etika, dan membentuk sikap positif terhadap lingkungan sekitar. Ketika orang tua terlibat aktif dalam proses pendidikan anak, mereka dapat mendeteksi potensi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi anak-anak lebih awal. Kenyataannya, orang tua merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena lingkungan keluarga adalah pusat pendidikan pertama bagi anak, tempat di mana kepribadian anak terbentuk dengan menirukan tingkah laku orang tuanya, sopan santun, gaya bicara, dan sikap disiplin. Justru inilah tugas awal pendidik bagi anak, yaitu dari orang tua, bukan dari guru. Dapat dipahami dari artikel tersebut, perilaku anak sebagian besar terpengaruhi oleh apa yang ada dalam keluarganya. Sikap anak merupakan interpretasi atas pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarganya. Anak yang tumbuh pada lingkungan keluarga yang baik akan menjadi anak yang lebih baik pula ketika mendapatkan pendidikan di sekolah. Namun, begitupun sebaliknya. Mendidik anak tidak dapat diserahkan ke orang lain. Mendidik anak tidak dapat diserahkan ke orang lain secara penuh oleh orang tua, karena sebenarnya tanggung jawab untuk mendidik anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua. Namun tetap perlu ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru di sekolah sebagai sesama pendidik bagi anak. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga dengan akhlak dan sikap untuk anak terus menjadi lebih baik. Namun, guru hanya bertemu anak tidak lebih dari 8 jam. Berbeda dengan orang tua yang bersama dengan anaknya setiap hari. Kerjasama antara guru dan orang tua inilah sangatlah diperlukan untuk mencapai keberhasilan pendidikan anak. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak-anak. Lingkungan sekitar, mulai dari teman sebaya, tetangga, hingga organisasi lokal berperan dalam pembentukan sikap, nilai, dan pandangan dunia anak-anak.
Masyarakat yang mendukung pendidikan dapat memberikan peluang yang untuk pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kolaborasi yang tidak selalu bisa diberikan di dalam kelas. Dalam era digital seperti sekarang, pendidikan juga melibatkan teknologi. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam proses belajar, tetapi peran pengawasan dari orang tua dalam menggunakan teknologi perlu diutamakan. Mengajarkan anak-anak tentang penggunaan yang bijak dan aman terhadap teknologi adalah bagian dari pendidikan modern. Dari cerita tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidikan anak seharusnya dianggap lebih sebagai tanggung jawab bersama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat di antara ketiga elemen ini akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan komprehensif, di mana anak-anak dapat berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan bukanlah batas yang hanya terjadi di dalam dinding kelas, tetapi proses yang meresap dalam setiap aspek kehidupan anak-anak. Dengan memahami bahwa pendidikan anak bukan hanya tugas guru, kita dapat bersama-sama membangun generasi masa depan yang cerdas, etis, dan berdaya saing tinggi. Siap untuk menghadapi tantangan global. Jika semua pihak terlibat secara aktif, maka pendidikan yang berkualitas dan berdampak positif bukanlah impian yang sulit untuk kita capai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.